Kali ini kita akan membahas termokimia, yaitu tentang menghitung delta H. Jadi berdasarkan hasil percobaan atau eksperimen, panas yang dihasilkan dari suatu reaksi itu dapat dihitung menggunakan kalorimeter, ya. Nah, jadi menentukan kalor reaksi itu berdasarkan asas Black, di mana asas Black bilang kalor atau Ki yang diserap sama dengan kalor yang dilepas. Nah, ini dia dijabarkan rumusnya. MC delta T ditambah C dikali delta T sama dengan mol dikali delta H ya. Nah, jadi ingat, kalor yang diserapnya itu adalah kalor larutan ditambah dengan kalor alatnya. Jadi MC delta T itu kalor larutannya, sementara C yang besar dikali delta T itu kalor alatnya ya. Nah, jadi kalor yang diserap itu ditotal. Ki larutan ditambah Ki kalorimeter. Maka dari situ diturunkan Ki sama dengan mol dikali delta H, dan delta H sama dengan kalor dibagi mol ya. Jadi delta H itu sama dengan kalor reaksi sebenarnya ya. Nah, jadi keterangannya Ki itu kalor atau joule, M itu massa larutan atau gram satuannya ya. C yang kecil kalor jenis larutan satuannya joule per gram derajat Celcius. Delta T itu perubahan suhu satuannya derajat Celcius, yaitu suhu akhir dikurangi suhu awal. N itu adalah mol zat yang terlarut, satuannya mol. C yang besar kapasitas kalorimeter, joule per derajat Celcius ya. Nah, jadi ingat, kalau terjadi kenaikan suhu pada kalorimeter, maka reaksinya eksoterm ya. Kalau terjadi penurunan suhu, maka reaksi yang terjadi adalah reaksi endoterm ya. Jadi kalau terjadi kenaikan suhu, misalnya suhu mula-mulanya dari 20 menjadi 30, terjadi kenaikan suhu, maka itu reaksi eksoterm, maka delta H-nya harus kamu tambah nanti tanda negatif. Ya. Nah, kemudian kalau terjadi penurunan suhu, maka itu reaksi endoterm, delta H-nya harus kamu buat positif nanti ya. Nah, jadi ini ada contoh. Contoh yang pertama, sebanyak 7,5 gram LiOH dimasukkan ke dalam kalorimeter yang berisi 120 gram air. Setelah kristal LiOH itu larut, ternyata suhu kalorimeter beserta isinya naik dari 24 derajat Celcius menjadi 35 derajat Celcius. Kalor jenis larutannya 4,2, kapasitas alatnya itu 12, kapasitas kalorimeter maksudnya ya. Tentukanlah besar entalpi pelarutan, ini delta H, LiOH dalam air. Nah, berarti ada LiOH, zat yang dilarutkan atau zat terlarut dilarutkan ke dalam air ya. Jadi larutan LiOH. Nah, diketahui massa LiOH-nya 7,5 gram, mR LiOH-nya 24, massa airnya 120, delta T-nya 11, kalor jenis larutannya 4,2, kapasitas kalor alatnya 12, yang ditanya delta H-nya. Ingat tadi delta H itu sama dengan kalor dibagi dengan mol. Jadi kita hitung kalornya dulu. Maka kalornya MC delta T ditambah C dikali delta T. Masanya ini kenapa 7,5 ditambah 120? Nah, coba bayangkan, ini kan massa larutan ya. Jadi ada LiOH dimasukkan ke dalam air. Jadi larutan LiOH. Maka masanya pun kamu jumlah ya. Nah, hasilnya 6.022,5 joule atau sama dengan 6,0225 kilojoule. Kita hitung molnya, mol itu gram per mR. Nah, mol di sini adalah mol zat yang terlarut. Oke, mol zat terlarut, maka yang terlarut itu kan si LiOH, gramnya 7,5 dibagi mR-nya diperoleh 0,3125 mol ya. Maka langsung aja delta H-nya Ki per N kita bagikan diperoleh 19,272 kJ per mol. Tapi ingat, ini terjadi kenaikan suhu dari 24 menjadi 35. Kalau terjadi kenaikan suhu berarti reaksi eksoterm, maka delta H harus bernilai negatif. Ini hasil akhirnya, delta H-nya negatif 19,272 kJ per mol ya. Kemudian soal yang kedua, katanya jika 100 ml larutan NaOH 1 molar direaksikan dengan 100 ml HCl 1 molar dalam sebuah bejana, ternyata suhu larutan naik dari 29 derajat Celcius menjadi 39 derajat Celcius. Jika larutan dianggap sama dengan air, di mana kalor jenis air 4,2, kemudian massa jenis air 1, jika kapasitas kalorimeter diabaikan atau Ki
atau kalorimeternya itu diabaikan berarti sama dengan 0 ya. Maka delta H netralisasi adalah, ini diketahuinya kita tulis dulu, volume konversi jadi 0,1 liter ya. Nah, kemudian di sini masanya 100 mili ditambah 100 mili jadi 200 mili. Jadi itu sama dengan 200 gram. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Kemudian delta T-nya itu 10 ya. Nah, yang ditanya adalah delta H. Nah, ini kenapa masanya itu 200 gram? Kenapa masanya sama dengan volume total larutannya? Ingat, tadi ada kalimat mengatakan jika larutan dianggap sama dengan air, berarti rho-nya itu sama dengan rho air, sama dengan 1 ya. Nah, kalau rho-nya 1, maka massa itu sama dengan volume. Ini dia. Jadi kalau volumenya larutannya ada 200 mili, berarti massa dari larutannya itu ada 200 gram. Ya. Nah, jadi kita jawab delta H itu sama dengan Q per mol. Jadi kita cari Q-nya dulu. Nah, Q-nya itu kita hitung dengan M kali C dikali delta T, di mana C besar dikali delta T-nya tadi kita abaikan ya, kapasitas kalornya diabaikan, berarti kalorimeternya 0. Jadi rumusnya begini aja. Nah, jadi dihasilkan 8,4 kJ. Sekarang kita hitung molnya. Mol itu bisa dihitung tergantung apa yang diketahui ya. Boleh gram per mr, boleh juga molaritas dikali liter. Ada juga rumus yang lain, nanti tergantung apa yang diketahui di soal ya. Nah, jadi karena konteksnya ini diketahui molar sama liternya, maka mencari mol NaOH itu 0,1 mol. Kemudian mol HCl juga 0,1 mol. Ini ada reaksi netralisasi. Netralisasi itu adalah reaksi asam basa menghasilkan garam dengan air ya. Jadi ini ada basa, ini ada asam, menghasilkan garam NaCl dengan air. Nah, mula-mulanya mereka itu sebanyak 0,1 mol, HCl juga 0,1 mol. Nah, supaya netral mereka sama-sama habis, berkurang. Supaya habis kan dia berkurang ya. Kemudian produk yang terbentuk itu 0,1. Kenapa? Lihat koefisien ya. Oke, koefisien sebanding dengan molnya. Nah, kemudian H2O yang terbentuk itu 0,1 mol juga ya. Nah, jadi dari sini habis NaOH-nya, HCl-nya juga habis, NaCl yang terbentuk 0,1 mol, H2O yang terbentuk 0,1 mol ya. Nah, jadi kita gunakan molnya 0,1 mol. Ingat delta H sama dengan Q per mol. Q-nya sudah ada 8,4, molnya 0,1 mol. Maka dari sini delta H Q per N 8,4 bagi 0,1 hasilnya 84 kJ per mol ya. Ingat delta H itu punya tanda positif atau negatif menunjukkan dia reaksi ekso atau endo ya. Tadi di soal dibilang terjadi kenaikan suhu, maka ini bernilai negatif ya, itu menunjukkan dia reaksi ekso. Oke, sampai di sini dulu penjelasannya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh komen di bawah. Sampai ketemu di part berikutnya.